Seorang pelaku pengedar narkoba jenis sabu dan ganja yang sering mengedarkan narkoba di wilayah Kabupaten Malang berhasil diringkus aparat kepolisian Satres Narkoba Polres Malang. Pelaku diduga merupakan jaringan pengedar narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas. Pelaku berinisial Endro Suryanto berusia 42 tahun, warga Blimbing, Kota Malang, ditangkap tim Satuan Reserse Narkoba Polres Malang. Penangkapan pelaku ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai akan adanya transaksi narkoba di wilayah Pakis. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku diduga jaringan pengedar narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas Lowaru. Ia mendapatkan barang haram serta dikendalikan oleh pria berinisial W yang diduga berada di dalam lapas. Dalam melakukan transaksi, pelaku melakukan pengiriman narkoba dengan sistem ranjau di tempat yang disepakati berdasarkan instruksi dari W. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa ganja kering seberat 870 gram serta sabu seberat 127 gram. Di hadapan petugas, pelaku mengaku ketagihan mengkonsumsi narkoba hingga nekat menjadi kurir dan pengedar narkoba. Selama menjadi pengedar narkoba, pelaku tidak memperoleh bayaran, namun bisa mengkonsumsi barang haram tersebut sepuasnya secara gratis sebelum diedarkan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Psikotropika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sementara polisi terus mendalami keterlibatan tersangka lainnya yang berada di dalam lapas. Kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba yang dilaksanakan di daerah Mangliawan. Benar ya? Di daerah apa? Di daerah Mangliawan Pakis. Ya, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Malang melakukan upaya penyelidikan terhadap informasi ini. Ternyata benar di daerah Mangliawan ini telah terjadi transaksi narkoba antara satu orang yang sekarang kita amankan, yaitu berinisial ES, ya, dan merupakan warga dari Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kemudian setelah itu kita melaksanakan pengembangan yang pertama ke rumah istri siri dari tersangka ES ini. Ya, tersangka ES ini kita laksanakan pengembangan ke rumah istri sirinya di daerah Pakis juga. Kemudian bisa diamankan juga dari tempat tersebut barang bukti jenis ganja sekitar 80 gram. Kemudian ditambahkan juga dengan barang bukti jenis sabu sebanyak 18,22 gram. Kemudian setelah itu kembali dikembangkan ke rumah orang tua dari si pelaku ES ini di daerah Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah tersangka dan ditemukan lagi barang bukti yang dalam jumlah cukup lumayan besar, yaitu ganja dan sabu-sabu. Ganjanya sekitar 700 gram lebih. Kemudian sabu-sabu yang kita amankan juga sekitar 115 gram. Sehingga total sesuai yang kami sampaikan tadi, total barang bukti yang bisa kita amankan dalam penangkapan ini yaitu sabu sebanyak 128 gram dan ditambah dengan ganja sebanyak 817 gram. Berdasarkan pengakuan dari tersangka, barang-barang ini yang bersangkutan diperintahkan oleh satu orang pelaku lainnya yang berinisial W yang diduga sekarang masih di dalam pantauan kita. Kemudian tersangka inilah yang memerintahkan atau selama ini mengatur si tersangka ES ini, hari ini kamu taruh ini di mana, hari ini kamu taruh sejumlah ini di wajah atau di lokasi sesuai yang ditentukan oleh tersangka W. Tapi dia diberikan sedikit privilege oleh tersangka W, dia boleh menggunakan barang sesuka yang dia mau. Kalau itu dari pengakuan si tersangka, itu belum itu masih terus kita kembangkan pada tersangka W ini untuk bisa kita lakukan penangkapan kembali. Simon Alfredo melaporkan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengemukakan, meski jumlah kasus positif COVID-19 di Jawa Timur cukup tinggi, namun angka kesembuhan dari COVID-19 juga cukup tinggi.
Melihat hal tersebut, kini pemerintah Provinsi Jawa Timur masih memiliki pekerjaan rumah untuk menekan angka kematian akibat COVID-19 di Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam rapat kerja di Kota Batu. Dalam rapat kerja tersebut, Gubernur Jawa Timur juga memaparkan capaian penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Masifnya tracing dan tes membuat angka positif COVID-19 cukup tinggi. Namun meski demikian, menurut Khofifah, saat ini pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemprov Jatim adalah berusaha menekan angka kematian akibat COVID-19. Dengan penanganan dan perawatan yang tepat, pasien COVID-19 bisa sembuh. Rata-rata pasien meninggal dunia adalah pasien yang memiliki penyakit bawaan seperti diabetes dan darah tinggi. Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga berpesan agar masyarakat yang memiliki penyakit seperti diabetes, hipertensi maupun jantung untuk lebih waspada dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Sementara, rapat koordinasi ini diikuti seluruh pimpinan kepala daerah se-Jawa Timur secara virtual. Dari 18 hari ya, mulai tanggal 7 Juli itu kita sudah 15 kali tertinggi gitu. Jadi alhamdulillah sebetulnya sudah 5 hari yang lalu Jawa Timur ini di atas prosentase secara nasional. Sehingga saya mohon kepada teman-teman juga menyampaikan memang kasusnya masih tinggi. Tetapi itu karena tracing kita yang sangat masif. Bayangkan kalau sekarang ada 42 lab PCR. Berawal dari 3, 7, sampai kemudian sekarang 43 lab PCR, ditambah lagi TCM, jadi tes cepat molekuler. Sehingga memang kalau di rapid, kemudian reaktif, langsung di swab. Sehingga ya muncul kapan kita melakukan tracing secara progresif, testingnya masif akan muncul. Tapi saya ingin menyampaikan teman-teman bahwa tenaga kesehatan kita, dokter kita, perawat kita, rumah sakit kita itu luar biasa. Sehingga sudah 13.000 lebih yang sudah dilayani mereka dan dinyatakan sembuh. Kalau tadi kenapa saya membuat perbandingan itu supaya kita tahu bahwa nakes dan rumah sakit kita itu sudah kerja keras luar biasa dibanding dengan kesembuhan dari provinsi-provinsi yang lain. Kira-kira gitu. Nah, PR kita hari ini adalah menurunkan kematian. Kenapa tadi ke Profesor Chandra Yoga saya juga menyampaikan itu PR kita. Mudah-mudahan sebulan lagi setelah beliau selesai tugasnya di India bisa support kita di sini. Karena beliau kan pakar kesehatan masyarakat. Itu sih kuncinya begini. Kapan cepat dia di testing, cepat di tracing, cepat dikasih treatment, insya Allah cepat sembuh. COVID, Ibu. Yanto Yanjung melaporkan. Menjelang libur Idul Adha, arus kendaraan yang masuk ke Malang Raya terlihat lebih ramai. Kendaraan dari arah Surabaya yang melintas di jalan tol maupun jalan nasional mengalami peningkatan. Diperkirakan ramainya kendaraan ini berlangsung sampai siang dan bahkan sore hari. Beginilah pemandangan di beberapa titik jalan menuju Malang Raya pada menjelang libur Idul Adha. Arus kendaraan dari arah Surabaya yang menggunakan ruas jalan tol Malang Pandaan terlihat lebih ramai dibandingkan hari sebelumnya. Kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi karena tidak terjadi kepadatan dan jalan cenderung cukup lengang. Memasuki fase adaptasi kehidupan normal yang sedang diberlakukan, tidak berpengaruh besar pada kondisi kendaraan yang masuk ke Malang Raya. Dan sangat jarang terlihat adanya penumpukan kendaraan, khususnya di pintu masuk Kota Malang pada hari biasa. Menurut salah seorang warga mengungkapkan, peningkatan arus kendaraan mulai terlihat sejak pagi menjelang siang, khususnya dari arah Karanglo dan biasanya sampai siang dan bahkan sore hari. Di lokasi Jalan Raya Ahmad Yani dan Balear Josari, terlihat arus kendaraan ramai lancar baik dari arah Kota Malang maupun sebaliknya. Kendaraan yang melintas tidak hanya roda 4 atau lebih, tetapi pengendara roda 2 memenuhi ruas Jalan Ahmad Yani menuju arah Karanglo. Pak, arus kelihatan mulai ramai yang dari arah Surabaya yang mau ke Surabaya kota. ke arah selatan agak sudah ramai ya. Iya, mulai jam berapa tadi kelihatan ramainya, Pak? Sekitar jam, insya Allah kalau nggak salah jam 8 sampai sekarang ini ramai. Sampai sekarang, Pak. Ya, Biasanya kalau besok kan Idul Adha, Pak ya, libur nasional, Pak ya. Mungkin kalau hari besok mungkin
sepi, kadang-kadang kan banyak libur ya. Iya. Banyak yang apa itu kurban, Iya. nyembelih sapi. Tapi kalau yang sekarang lebih anu Pak ya, lebih rame. Lebih ramai daripada yang kemarin. Biasanya sampai jam berapa biasanya kalau gini Pak? Kalau gini belum tentu, kadang-kadang ya sampai siang, kadang-kadang ya sampai siang itu cuma sepi gitu. Oh gitu. Tapi yang ada arus dari arah sana, dari luar, dari arah Kota Malang. Dari arah luar Kota Malang ke arah luar Kota Malang tadi ramai. Tadi ramai, Malang barusan di jalan anu ya, di Iya. jalan layang juga Jalan layang ya ramai. terlihat ramai juga Pak ya. Tapi ada yang lewat sepeda motor jalan layang. Banyak sepeda motor Ya, ya. tapi kalau kena polisi ya ketangkep gitu. Ketangkep Pak. Oke. Iya. Oke. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Satu hari menjelang Idul Adha tidak terjadi peningkatan jumlah pembeli bumbu dan sayuran di Pasar Karangploso. Padahal harga tidak ada kenaikan dan cenderung turun. Idul Adha kali ini dirasakan jauh lebih sepi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Idul Adha tahun ini di tengah masih berlangsungnya pandemi COVID-19, berdampak pada masih sepinya pembeli bumbu dan sayuran di Pasar Karangploso. Semakin membaiknya status Malang Raya yang tidak dalam zona merah menuju adaptasi kehidupan normal, masih belum mengembalikan kondisi pasar seperti saat sebelum ada corona. Kondisi pasar khususnya para pedagang masih merasakan belum normalnya para pembeli. Hal ini bisa terjadi salah satunya karena menurunnya daya beli masyarakat. Satu hari menjelang pelaksanaan Idul Adha belum terlihat adanya peningkatan jumlah pembeli, sehingga omset per hari masih jauh dibandingkan dengan kondisi serupa pada menjelang Idul Adha tahun yang lalu. Menurut salah seorang pedagang menjelaskan, jumlah pembeli bumbu dan sayuran belum meningkat dan malah cenderung lebih sepi, padahal tidak ada kenaikan harga bumbu dan sayuran yang malah banyak turunnya. Di Pasar Karangploso tidak terlihat kepadatan yang berarti dan hampir sama dengan pada hari biasa. Para pedagang berharap kondisi akan semakin membaik sehingga aktivitas bisa kembali normal seperti sebelum ada penyebaran pandemi corona. Bumbu-bumbu ya enggak begitu ramai. Oh enggak ada peningkat Biasa. dibanding hari biasa aja Bu ya. Ya, Ya untuk harga-harga sendiri gimana sekarang harga-harga bumbu bumbu ya tetap enggak ada naik ya? Tapi kalau sayuran sebagian anu Bu ya, Sebagian ya Turun. turun semua kalau Sayuran, Bu, ya? Pembelinya juga gimana pembeli? Pembelinya ya gitu-gitu aja gitu. Gitu-gitu aja Bu ya. Iya. Setelah semenjak mulai normal lagi kembali kegiatan Bu ya. Iya. Tidak ada kenaikan sama sekali Bu. Enggak ada. Malah penurunan. Penurunan tambah iya. Nah, iya. Ibu kalau kondisi normal biasanya kalau deket-deket Idul Adha gini dapat berapa biasanya Bu? Ya biasanya ya normalnya itu ya 800. Oh, ketika kondisi normal Bu ya deket Idul Adha ya. Oh sekarang Bu? Jauh dari sebelum corona sampai sekarang itu jauh sekali. Jauh sekali Bu ya. Iya. Agak repot juga mungkin daya beli masyarakat juga Iya. kurang Bu ya. Pembelinya juga itu ya Kurang. nggak punya duit. Apalagi besok nih kayak nggak tahu Bu ya kayak apa. Nggak apa. Tapi tetap aja masuk besok Bu. Tetap berjualan. Besok Libur dulu Bu ya. besoknya lagi. Yang masih ini ya dijual besoknya Cih, lagi. cih. Sabar aja. Ibu harapan Ibu sebagai pelaku usaha di pasar gimana harapannya ke depan seperti apa nih? Harapan saya itu ya kepingin normal kembali, Segera. orang-orang bisa bekerja kembali, bisa sekolah kembali. Iya. Jadi sekolahan ya hidup, Iya, pasar ya hidup, Ya hidup, ya. semuanya bisa hidup. hidup kembali normal lagi Bu ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Warga Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedung Gandang, Kota Malang mengeluhkan kondisi jalan Sekar Putih yang rusak parah. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan sehingga akses jalan menjadi lancar dan aktivitas warga tidak terganggu. Beginilah kondisi Jalan Sekar Putih Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedung Gandang, Kota Malang. Jalan tersebut kondisinya rusak parah. Seluruh badan aspal pecah sehingga sulit dilalui oleh kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4. Bahkan kondisi di jalan tersebut yang merupakan akses menuju Dusun Baran Kelurahan Buring timbul bebatuan di permukaan jalan, sehingga membuat kendaraan yang melintas harus berhati-hati. Menurut warga, jalan sepanjang 1 km ini diperkirakan sudah hampir 3 tahun lebih mengalami kerusakan. Namun sejauh ini belum ada perhatian dari pemerintah setempat untuk melakukan perbaikan. Bahkan di lokasi tersebut sering terjadi kecelakaan. Sementara menghindari adanya kecelakaan, warga setempat terpaksa menambal sejumlah lubang menggunakan tanah. Warga yang sering melintas di jalan tersebut berharap agar pemerintah Kota Malang khususnya dinas instansi terkait segera melakukan perbaikan
sehingga akses jalan menjadi lancar dan aktivitas warga tidak terganggu. Jalan ini rusak mulai kapan, Pak? Aku pun 3 tahun nak, Nggih. 3 tahun. Sering dilalui kendaraan ini, Pak ya? Aku nggak nopo ngeten iki nak kendaraan. Sejauh ini belum ada upaya perbaikan dari pemerintah, Pak ya? Nggak ada nak. Ini merasa terganggu nggak, Pak, dengan kondisi jalan seperti ini? Oh ganggu nak, banyak orang tipu Nggih. nak, terpreset tipu, Nggih. limpang, Nggih. gocengan. Simon Alfredo melaporkan. Kalau Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menghadiri virtual launching View Short Season 2 di Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani, Kota Batu. Wali Kota Batu mengaku bangga atas film garapan anak muda dan pelajar Kota Batu, Jiren, yang turut disandingkan dengan 16 film pendek View Shorts lainnya, karya pemuda dan pelajar se-Indonesia. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menghadiri virtual launching View Short Season 2 di Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani Pemkot Batu. Launching film dilakukan secara virtual karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Launching film pendek karya pelajar dan pemuda se-Nusantara ini dilatari semangat merayakan Hari Anak Nasional. View Shorts memancing kreativitas pelajar di Indonesia untuk menghasilkan karya film pendek. Hasilnya sebanyak 16 film pendek dari 16 daerah dengan memberdayakan bakat-bakat kreatif di seluruh negeri. Di antara 16 film pendek yang di-launching, Jiren, film pendek garapan pemuda dan pelajar Kota Batu menjadi salah satunya. Film yang mengangkat ritual unik masyarakat Kota Batu saat menolak dan mendatangkan hujan, digarap dengan baik oleh bakat terpendam sineas muda Kota Batu yang mengangkatnya sebagai film pendek bergenre komedi berjudul Jiren. Wali Kota Batu Haji Dewanti Rumpoko didampingi Kepala Dinas Pariwisata Arif Asidik, Kadis Kominfo Agus Mahmudi, Kabak Humas Santi Restuning Sasi, dan Kabak Umum Esti Dwi Astuti, serta beberapa talent dan kru di balik layar pembuatan film berjudul Jiren ini, mengaku bangga dan menyampaikan apresiasi serta penghargaan setinggi-tingginya kepada View Shorts yang telah memilih Kota Batu yang merupakan kota kecil bukan kota metropolitan dalam mencari bibit unggul untuk bisa berkarya. Wali Kota berharap program yang sangat luar biasa bagus ini yang memberi kesempatan kepada anak-anak untuk berkarya dan menghasilkan karya yang original. Saya sangat mengapresiasi dan menaruh penghargaan yang setinggi-tingginya kepada View ya. Mereka memilih kota-kota yang kecil, yang bukan ibu kota, yang bukan kota metropolitan, yang kemudian mencari bibit-bibit unggul di situ yang kemudian bisa berkarya. Ini adalah satu program yang sangat luar biasa bagus, karena kalau tidak pasti anak-anak ini tidak punya kesempatan untuk berkarya dan kemudian diputar di luar negeri gitu. Nah, ini adalah kesempatan yang bagus. Saya mengucapkan terima kasih, dan karyanya sudah kita lihat, sesuatu yang unik dan lucu. Mudah-mudahan ini bisa mendapat penghargaan nanti di internasional. Amin. Selamat ya Mbak. Ya, tetap berkarya. Nah, mudah-mudahan nanti ini kan ketika sudah ada namanya dipampang dan orang melihat karyanya, pasti nanti ada insya Allah produser film yang melihat tadinya disuruh untuk membackup, membantu. Itu nggak apa-apa, pengalaman, pelajaran yang nanti insya Allah ke depan itu bisa menjadi profesi yang baik gitu ya. Sementara itu, sutradara film Jiren, Magdis dan Devi berharap masyarakat bisa menerima karya yang dibuat oleh pelajar dengan melibatkan masyarakat Kota Batu ini. Tak berhenti di View Shorts, karya yang mereka buat ini akan terus dikembangkan dan diikutkan dalam festival film internasional. Ini nanti sih distribusinya kita cuman di View ya Mas, di aplikasi View. Cuman nanti kalau dari View-nya itu sebenarnya ngizinin kita buat diikutin ke festival-festival. Jadi nanti ada rencana sih, misal kalau ada kesempatan kita mau kita submit ke festival kayak gitu. Kalau unik, ini sebenarnya kan film ini kita bahasnya tentang mitos sewer kan Mas. Tapi waktu syuting tuh kita hujannya tuh deres nggak berhenti. Iya. Nah waktu itu tuh yang punya rumah yang kita buat lokasi rumahnya Pania tuh di mana Mbak? Di Junggo. Junggo. Di pesta tepatnya Kak.
itu ternyata bapaknya itu tukang siwer juga. Nah itu sebenarnya kita belum tahu. Itu mereka keluar waktu hujan tuh keluar kayak bawa dupa gitu, terus tiba-tiba berhenti. Jadi di film ini ternyata tuh relate sekali dan warga Jonggo juga ikut membantu proses syuting ini agar lancar juga. Kayak gitu. Yanto Yancung melaporkan.